Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada seluruh mahasiswa atau audiens yang ada di eh, monitor ini. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai military psikologi dalam materi military psikologi, tentu di buku textbook military psikologi karangan Kerry H. Kennedy disampaikan bahwa pengertian psikologi militer adalah penelitian, kemudian rancangan, kemudian terapan teori dan eksperimen psikologi untuk memahami, ramalkan, kemudian menangani perilaku baik dalam situasi kondusif, bersahabat, atau dalam situasi perang. Demikian juga dengan situasi sipil. Jadi boleh jadi apa-apa yang tidak dikehendaki, kemudian mengancam, atau mungkin bahkan berbahaya. Untuk tujuan apa? Untuk melaksanakan tujuan operasi militer. Nah, baik, kita melangkah ke slide selanjutnya. Kita harus memiliki kesepahaman dulu secara natural apa itu psikologi militer. Jika disederhanakan, maka untuk oh, ruang lingkup psikologi militer yang ada di Indonesia, maka kita mendapatkan pengertian yang semestinya disetujui sebagai pengertian psikologi militer, yaitu studi tentang perilaku manusia dalam lingkungan militer atau dalam lingkungan pertahanan keamanan nasional. Psikologi militer sendiri itu akan mempelajari faktor-faktor psikologis apa saja yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan dan perilaku anggota militer, termasuk di dalamnya pemimpin militer. Kemudian dampaknya terhadap tindakan-tindakan militer dan operasi pertahanan keamanan nasional. Nah, ini penting untuk diketahui sebab kita ketika berbicara psikologi tentu kita berbicara kepribadian yang merupakan faktor yang sangat penting dalam psikologi militer. Karena kita ketahui bersama bahwa kepribadian itu bisa mempengaruhi seberapa efektif seseorang dalam melaksanakan tugas dan seberapa bertanggung jawab ia terhadap tugas tersebut. Jadi ini merupakan faktor yang sangat dominan ya, begitu sangat penting di antara faktor-faktor yang lain. Kemudian ada banyak, bukan banyak, ada beberapa faktor yang sering dipelajari dalam psikologi militer. Ya, antara lain kepribadian yang tangguh, kemudian kepribadian yang terbuka, kemudian kepribadian yang tanggap, kemudian kepribadian yang bertanggung jawab, di mana kepribadian ini kaitannya dengan kemampuan seorang untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan-keputusan yang diambil. Nah, studi tentang kepribadian sendiri dalam psikologi militer itu bisa membantu dalam proses seleksi, kemudian proses rekrutmen. Apa yang direkrut? Untuk anggota-anggota militer yang tepat dan kemudian mengembangkan program-program pelatihan yang efektif untuk meningkatkan keterampilan kepribadian anggota militer. Nah, selain itu, pengetahuan tentang kepribadian juga bisa membantu dalam pengembangan strategi serta taktik militer yang jauh lebih efektif dan efisien dengan tentu memperhitungkan faktor-faktor kepribadian semua anggota militer yang terlibat. Itu sekilas. Jadi faktor psikologi ini menjadi poin yang sangat penting untuk diperhatikan karena ini menjadi prioritas di dalam kajian-kajian, salah satu prioritas dalam kajian psikologi militer. Jadi, kepribadian sebagian sudah dibahas, ini menyangkut tentang ketahanan mental lagi-lagi dan emosional ya seseorang, bahwa ketahanan mental dan emosional seseorang itu dalam menghadapi situasi yang katakanlah menantang, kemudian kondisi-kondisi dalam kondisi perang, kemudian kondisi bencana. Seorang yang punya kepribadian yang tangguh mestinya mampu bertahan dalam situasi apapun. Dalam hal ini situasi yang sulit. Bertahan apa? Mempertahankan fokus pastinya, kemudian mempertahankan endurance, mempertahankan keputusan-keputusan yang tepat
Ini menjadi poin-poin yang penting. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi dikatakan dapat mempengaruhi seberapa efektif seseorang dalam melaksanakan tugas. Selain tugas, ada tanggung jawab. Sebagai apa? Sebagai seorang militer tentunya. Jadi psikologi militer dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor motivasi individu dan memotivasi anggota militer secara efektif untuk tetap berada dalam koridor, tetap dalam orientasi tugas yang sesuai gitu. Kemudian ada stres dan trauma. Stres sendiri ini situasi yang seringkali memerlukan perhatian dan tanggung jawab yang besar ya. Kita tahu semua kita, nggak hanya militer, itu pasti pernah mengalami situasi stres. Jadi resikonya tinggi. Maksudnya apa-apa keputusan yang cepat bisa menyebabkan stres. Ya, kita tidak berbicara keputusan tepat, tapi keputusan-keputusan yang cepat yang secara spontan diambil itu biasanya bisa menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Terlebih anggota militer. Jadi stres bisa mempengaruhi kinerja otomatis, kemudian kesehatan bisa terpengaruh, habis itu kesejahteraan mental seseorang. Sehingga penting bagi psikolog militer untuk paham bagaimana cara mengelola stres secara efektif. Kemudian kalau bicara trauma, seorang yang pernah mengalami traumatis, seperti dalam situasi perang, bencana misalnya, kan alam ya tentunya kalau di Indonesia, itu bisa dipahami mengalami gangguan stres pasca trauma atau lebih dikenal dengan PTSD. Jadi post traumatic syndrome disorder ini adalah masalah kesehatan mental. Jadi psikolog militer itu bisa membantu dalam diagnosis paling tidak dan bagaimana pengobatan atau penanganan PTSD serta membantu anggota militer dalam proses pemulihan pasca trauma atau pasca perang. Habis itu ada materi social relation. Hubungan sosial dalam psikologi militer tentu menjadi bagian yang juga tidak kalah penting karena anggota militer harusnya bekerja sama dan tergantung, maksudnya bukan tergantung, bergantung, koreksi ya, bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kita ketahui dalam penugasan-penugasan tentunya anggota militer biasanya bekerja secara berkelompok, sehingga ini menjadi satu hal yang dianggap penting untuk diuraikan dan diteliti, bahkan dianalisis selanjutnya, kemudian diterapkan dan diaplikasikan dalam penugasan-penugasan militer. Terakhir, ada kepemimpinan. Nah, dalam kepemimpinan militer, kepemimpinan dalam militer ini sangat juga menjadi bagian yang sangat penting kita ketahui karena seorang pemimpin yang efektif itu bisa otomatis mempengaruhi motivasi, kinerja, kemudian kesejahteraan mental anggota militer. Beberapa keterampilan kepemimpinan atau keterampilan kepemimpinan yang harus dimiliki di dalam anggota militer, yakni keterampilan komunikasi, di mana seorang pemimpin itu mesti bisa berkomunikasi dengan jelas dan efektif kepada setiap anggotanya. Dia juga harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu bisa dipahami dengan benar dan tidak menimbulkan kebingungan, apalagi kesalahpahaman. Ada lagi yang keterampilan keputusan. Jadi ketika pemimpin membuat keputusan yang tepat dan tepat, ia juga harus bisa mempertimbangkan faktor-faktor risiko untuk memastikan bahwa keputusan tersebut bisa diambil atau tidak diambil. Jadi tetap membuat keputusan yang terbaik untuk tim dan yang terbaik untuk misi, kira-kira begitu. Setelah itu ya tadi keterampilan motivasi, seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan ini. Karena selain harus mampu memotivasi anggota, juga harus bisa memotivasi diri dan timnya ya. Untuk apa? Untuk melakukan yang terbaik. Jadi harus bisa membangkitkan semangat dan motivasi dalam tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian keterampilan dalam situasi, keterampilan pengembangan tim, dan keseluruhan kepemimpinan yang efektif itu akhirnya kalau di analisis bahwa sangat penting dalam militer seorang pemimpin mampu memberikan pengaruh terhadap
motivasi kinerja dan kesejahteraan mental anggota militer. Pemimpin yang efektif itu harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, keputusan, memotivasi, kemudian kepemimpinan situasional dan pengembangan tim, memastikan misi berhasil. Baik, begitu pertemuan untuk hari ini. Pembahasannya secara lengkap nanti bisa didiskusikan di dalam kelas. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu dalam video selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.